Ini adalah kisah tentang seorang ilmuwan jenius yang menciptakan senjata paling destruktif dalam sejarah manusia. Namun, namanya disembunyikan selama hampir setengah abad. Namanya Richard L. Garwin, seorang profesor fisika Amerika yang menciptakan bom hidrogen pertama di dunia saat usianya baru 23 tahun. Garwin adalah profesor muda di Universitas Chicago dan pada tahun 1951 ia direkrut sebagai konsultan musim panas di Laboratorium Nasional Los Alamos, New Mexico. Di sanalah dengan menggunakan teori dari Edward Teller dan Stanislaw Ulam, Garwin merancang bom hidrogen pertama yang kemudian diuji dalam misi bernama Ivy Mike pada 1 November 1952 di Kepulauan Marshall. Bom hidrogen atau termonuklir bom jauh lebih kuat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ivy Mike adalah ledakan buatan manusia terbesar saat itu, dan semua itu terjadi sesuai rancangan Garwin. Namun dunia tidak pernah tahu siapa penciptanya. Nama Edward Teller dikenal luas sebagai bapak bom hidrogen. Namun ia baru mengakui peran penting Garwin pada tahun 1981 dalam sebuah rekaman audio rahasia. Namun rekaman itu hilang selama 22 tahun. Dalam wawancara dengan majalah Esquire tahun 1984, Garwin berkata, kata-kata itu menunjukkan bahwa kontribusi Garwin bahkan tidak diromantisasi oleh dirinya sendiri. Baru pada April 2001 seorang teman Teller, George A. K. Ward II, menyerahkan transkrip rekaman itu ke The New York Times. Akhirnya dunia pun tahu Richard Garwin adalah otak di balik bom hidrogen pertama. Setelah hampir 50 tahun bungkam, nama Garwin mulai dikenal publik luas. Setelah kesuksesannya di dunia militer, Garwin tidak berhenti di bom nuklir. Ia bekerja di IBM selama lebih dari 40 tahun, mengembangkan teknologi medis, komputer, dan sistem pertahanan. Garwin menjadi penasihat sains untuk 6 presiden Amerika: Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Bill Clinton. Dia memberikan nasihat dalam isu-isu pertahanan, keamanan, hingga teknologi. Meski terlambat, Garwin akhirnya menerima penghargaan-penghargaan tinggi, termasuk Media Sains Nasional tahun 2002 dari Presiden George W. Bush, Presidential Medal of Freedom tahun 2016 dari Presiden Barack Obama. Pengakuan atas kiprah ilmuwan yang selama ini berada di balik layar. Richard Garwin meninggal dunia pada 13 Mei 2025 di usia 97 tahun di rumahnya di Scardale, New York. Dia meninggalkan warisan besar, bukan hanya senjata pemusnah massal, tetapi juga pengetahuan, teknologi, dan dedikasi terhadap kemajuan umat manusia. Garwin pernah berkata, "Saya harap senjata itu tidak pernah digunakan lagi." Sebuah peringatan dari orang yang menciptakannya sendiri. Kisah Richard Garwin adalah kisah tentang jenius, rahasia, dan tanggung jawab moral.